semua, pada saat ini saya akan sharing firman Tuhan. Kita mengenai saya memberi judul yaitu setia dalam segala hal, yang saya ambil dari kitab Ulangan pasal kelima ayat 31 sampai 33. Di sini saya akan membacanya. Teman-teman silakan melihat di Alkitabnya. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan perikop ke-10 firman. Dengan perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukan di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, di sini saya memberikan judul tentang firman Tuhan hari ini, yaitu tentang setia dalam segala hal. Kata setia sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, setia itu merupakan suatu hal yang harus kita miliki. Tidak hanya setia kepada pasangan kita, namun kita juga harus setia, harus memiliki kesetiaan terhadap segala hal, baik itu hal yang kecil atau yang besar. Nah, kita harus setia terhadap apa yang sudah kita mulai, sehingga kita beroleh sesuatu yang sangat berharga yang tidak dapat digantikan dengan uang. Nah, pada saat ini kesetiaan merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya. Kenapa dikatakan mahal? Karena sebab sudah tidak banyak diantara orang-orang atau kita yang kehilangan arti dari kesetiaan tersebut. Nah, seringkali dalam mengerjakan sesuatu hal kesetiaan kita diuji. Nah, jika kita tetap menjaga kesetiaan itu agar tetap ada di dalam diri kita tentu dapat menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Nah, kesetiaan juga akan ada jika kita memiliki komitmen. Nah, dalam diri kita, komitmen itu sangat penting. Komitmen kuat yang kita miliki akan memampukan kita untuk memiliki kesetiaan sampai akhir hidup. Nah, komitmen ini merupakan keputusan atau janji yang tertanam dalam hati. Nah, jika komitmen itu hilang, kita juga akan kehilangan kesetiaan. Nah, mengapa kita harus memiliki komitmen? Sebab itu lebih kuat dibandingkan sebuah janji. Janji mengapa dapat dikatakan demikian? Karena komitmen lahir dari sikap hati yang teguh dan tulus. Sedangkan janji adalah sebuah perkataan yang keluar dari mulut. Jadi komitmen itu berbeda dengan janji. Jika kamu dipercayakan sesuatu hal, kamu harus diuji agar dapat meneguhkan hati kita. Setia bukanlah hal mudah. Kita harus diuji agar dapat meneguhkan hati kita. Nah, belajar dari tentang kesetiaan ini, kita dapat belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Yakub. Nah, Yakub ini setia dan teguh kepada pendirian hatinya. Yakub ini rela menghabiskan 14 tahun hanya hidupnya untuk bekerja pada Laban demi mendapatkan orang yang dicintainya. Nah, bahkan kesetiaan Yakub sempat diuji selama 7 tahun, di mana ia bekerja dengan Laban mengingkari janji, sedangkan Laban mengingkari janjinya untuk memberikan Rahel. Nah, Rahel ini orang yang dicintai Yakub. Nah, namun karena kesetiaannya, Yakub akhirnya dapat menikah dengan Rahel, wanita yang dikasihinya. Nah, jika saat ini kita tidak setia dengan perkara kecil, bagaimana kita dapat setia dengan perkara yang besar yang Tuhan akan percayakan hal besar kepada kita? Nah, kesetiaan yang kita miliki merupakan bukti dari keteguhan hati. Nah, bahkan Tuhan saja menginginkan kita, anak-anaknya, menjadi pribadi yang setia. Dalam Amsal pasal 3 ayat 3 dikatakan demikian, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
Kelumkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, ukirlah kesetiaan itu dalam hatimu. Jika pada saat ini kita merasa tidak dapat setia dengan satu hal yang telah kita miliki, mulai baik dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam suatu hubungan, maka berdoalah kepadanya. Mintalah hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Nah, sebab dikatakan dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Nah, amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.